Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Maura. Hari ini saya berada di kebun cengkeh saya, tepatnya di Desa Woloa Baru, Kecamatan Woloa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Hari ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menanam cengkeh yang tepat dan jarak tanam yang baik. Seperti apa cara menanam cengkeh yang tepat dan jarak tanam yang tepat? Ayo ikuti kami. Lanjut, di sore hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menanam cengkeh dan jarak yang pas untuk penanaman cengkeh tersebut. Jadi ini saya sementara berada di pohon cengkeh yang kurang lebih 2 minggu saya tanam, sudah 2 minggu. Jadi mungkin bisa dekat-dekat sih. Jadi dari kelihatannya ini cengkeh memang sudah aman, karena dari ujung cengkeh ini sudah mulai muncul pucuk yang berwarna merah. Ini bertanda bahwa cengkeh sudah tumbuh. Jadi insya Allah kalau tidak ada hama atau kejadian-kejadian yang luar biasa, tanaman cengkeh ini sudah akan aman. Jadi kalau untuk sudah ketahui bahwa sengaja ini saya pasangkan jeruji seperti ini dari bambu. Kebetulan memang lokasi saya ini banyak pohon bambu. Saya sengaja pasang jeruji seperti ini. Yang pertama, dia aman dari hama babi. Babi memang dia tidak memakan pohon cengkeh, dia tidak makan. Cuma biasanya kalau kita menanam pohon apa saja, pada saat pertama kita tanam, biasa hama babi sengaja dia cungkil. Itu yang membuat kita selalu, kalau kita tidak pasangkan jeruji, biasanya babi dia bisa cungkil. Selain babi, sapi. Kebetulan memang di lokasi saya ini, lokasi kebun cengkeh saya ini, banyak sering sapi gerombolan yang masuk di sini dan sering lalu lalang di sini. Makanya kalau kita tidak pasangkan jeruji seperti ini, bisa saja sapi itu dia injak. Tapi kalau kemudian kita sudah pasang jeruji seperti ini, insya Allah sudah aman gitu. Kemudian kalau kita menanam cengkeh, kita juga harus bisa melihat situasi kita menanam di mana. Cengkeh kita itu kita mau tanam di mana. Kalau kita tanam di lahan yang terbuka yang tidak punya pelindung, perlakuannya juga beda dengan kalau kita menanam di lahan kita yang punya perlindungan. Kalau di lokasi yang terbuka, sedapat mungkin selain kita pasang jeruji seperti ini, kalau misalnya kebun kita tidak mempunyai pagar misalnya, selain kita pasang jeruji begini, kalau di lokasi terbuka itu sedapat mungkin kita harus buat dengan pelindungan. Dia harus dibuat dengan pelindung seperti atap begitu, supaya matahari dia tidak langsung, kalau pada saat musim panas matahari tidak langsung mengenai cengkeh yang baru kita tanam. Karena cengkeh yang baru kita tanam itu dia rentan terhadap kalau dikena panas matahari langsung dia bisa mati. Lain halnya dengan kalau kita menanam di lokasi yang memang banyak pepohonan, macam lokasi saya ini mungkin bisa disaksikan di bagian sana, dia masih cukup banyak pepohonan. Sengaja memang saya belum tebang, sambil menunggu cengkeh-cengkeh yang saya tanam ini bisa sekitar 1 tahun atau 2 tahun, baru pelan-pelan saya tebang pepohonan yang menjadi pelindung di kebun cengkeh saya ini. Jadi mungkin demikian saya akan praktekkan bagaimana cara kita menanam dan yang kita mulai. Jadi mungkin bisa dilihat jarak tanam cengkeh ini dengan cengkeh yang sebelah itu ada jeruji yang di situ itu 7 meter. Begitu pula dengan yang ada di sebelah sana, mungkin bisa disaksikan, itu juga dia 7 meter. Jadi kenapa kita mengambil 7 meter? Jadi untuk jarak tanam yang aman itu untuk penanaman cengkeh dia antara 7 sampai 10. Jadi karena kalau kita membuat jarak tanam yang terlalu rapat, misalnya hanya 5 meter atau 4 meter, mungkin kalau cengkeh-cengkeh baru umur
10 tahun masih aman, masih bisa kita hasilnya kita nikmati. Tetapi kalau sudah puluhan tahun cengkehnya biasanya sudah besar dan dahan cengkeh itu saling ketemu kalau misalnya terlalu rapat. Makanya jarak paling aman sebenarnya itu antara 7 sampai 10 meter itu cengkeh untuk walaupun dia puluhan tahun cengkeh dia tidak saling ketemu dahannya. Oke, ikuti saya, kita menuju ke lokasi penanaman dengan jarak 7 meter supaya teman-teman bisa pahami. Jadi ini ada alat meter bambu yang memang saya sudah sengaja potong dengan ukuran 1 meter. Jadi dari jarak tanam yang saya sudah tanam kurang lebih 2 minggu lalu, saya mau rencana tanam lagi satu pohon di depan sana. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi memang sampai di lubang ini 7. Jadi untuk kita menanam cengkeh, coba dekat sini. Untuk kita menanam cengkeh, kebetulan saya sudah gali lubangnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah menggali lubang dulu. Sebenarnya kalau memungkinkan kita menggunakan pupuk, sebenarnya harus menggunakan pupuk di dalam lubang yang akan kita tanam. Cuma karena kebetulan alhamdulillah lokasi saya ini termasuk ukuran tanah itu cukup subur. Jadi kalau untuk tanah-tanah yang subur tanpa pupuk pun pada saat penanaman awal itu masih aman-aman saja cengkeh. Asal pada saat kita menanam itu pada saat musim penghujan, supaya pada saat tiba musim panas cengkeh kita sudah aman, seperti itu. Jadi ini bibit cengkeh saya disemai di polybag sekitar 1 tahun, ya 11 bulan mendekati 12 bulan. Banyak tanya, katanya mana yang bagus kita tanam yang sudah berumur lebih dari 1 tahun, seperti misalnya sudah 2 tahun atau 3 tahun, atau kita tanam yang masih kecil. Kalau saya sebenarnya merekomendasikan supaya kalau ingin menanam cengkeh, upayakan menanam yang masih kecil seperti ini, asal dengan catatan bahwa harus dirawat setiap paling lambat 2 bulan sekali. Kalau tidak sebulan sekali setelah kita menanam itu kita harus lihat itu cengkeh yang sudah kita tanam. Kalau rajin kita rawat cengkeh yang kalau baru usia 1 tahun seperti ini, dia keunggulannya dia cepat tunasnya itu dari bawah, dia sudah cabangnya itu dari bawah dia sudah tumbuh. Beda dengan cengkeh-cengkeh yang misalnya sudah 2 tahun di polybag baru kita pindahkan, dia biasanya tinggi. Dan pada saat dia tumbuh itu dia tinggi sekali, itu baru ada cabang. Itu keunggulannya kalau kita menanam bibit yang baru umur 1 tahunan seperti itu. Jadi untuk menanamnya sudah seperti biasa, ya kita masukkan bibit ke dalam lubang, baru kita tutup lubangnya. Dan tadi sebelum saya menanam yang 1 pohon ini, saya sudah sempat menanam saya sudah menanam 10 pohon. Ini jeruji yang saya katakan tadi. Jadi ini sengaja memang kita pasang ini untuk melindungi tanaman yang kita tanam ini. Dari hama babi, karena babi kadang nakal, walaupun dia tidak makan ini
tanaman cengkeh ini, tapi kadang sengaja dia lubangi, makanya saya berinisiatif ke rasakan jeruji dari bambu. Kalau untuk teman-teman yang di lokasinya tidak memiliki bambu, bisa menggunakan kayu apa saja, kayu yang kecil begini. Nanti sekitar sudah 2 tahunan baru dilepas. Yuk, makasih.